Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah kisah yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kisah yang penuh pelajaran bagi manusia, yaitu kisah iblis yang sangat sombong, yang menjadikan manusia adalah musuh utamanya. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal tentang sifat sombong, kebanggaan yang berlebihan, dan akibat dari menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini bermula di alam yang sangat berbeda dari kita sekarang. Allah menciptakan manusia yang luar biasa, yaitu malaikat dan juga jin. Salah satu jin yang sangat luar biasa yaitu iblis. Iblis ini bukan malaikat, tetapi dia memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah karena ilmunya dan ibadahnya yang banyak. Namun sebuah peristiwa besar terjadi yang mengubah segalanya, yaitu ketika Allah menciptakan manusia pertama. Siapa? Yaitu Nabi Adam. Allah memerintahkan seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi untuk bersujud sebagai apa? Sebagai tanda penghormatan dan pengakuan terhadap ciptaan Allah yang baru ini. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Allah. Ikhwati iman rahimakumullah. Quran surat Al-Baqarah ayat 34 ini bercerita ketika Allah berfirman kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggan, dia tidak mau sujud dan takabur, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Ikhwati iman rahimakumullah. Iblis memang awalnya merupakan salah satu makhluk yang paling taat kepada Allah. Menolak perintahnya, kenapa? Karena iblis merasa dirinya lebih unggul daripada Nabi Adam. Dalam pikirannya, ia berpikir bahwa dirinya lebih baik. Manusia diciptakan dari tanah, sementara dirinya, iblis, diciptakan dari yang lebih mulia, yang lebih kuat, yaitu dari api. Disinilah iblis menunjukkan sifat sombongnya dan merasa bangga dan enggan untuk tunduk kepada Allah. Enggan tunduk terhadap perintah Allah. Dalam hati iblis, keengganan, kebanggaan yang merasuk pada hatinya, ternyata itu akan menutup hatinya untuk menerima kebenaran. Iman rahimakumullah. Akibat dari sombongnya, iblis ini tidak hanya menentang perintah Allah, tetapi juga memilih untuk menjadi musuh bagi manusia. Allah yang maha adil tentu tidak akan membiarkan kesombongan ini tanpa balasan. Allah mengusir iblis dari surga dan menurunkannya ke bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sogirin. Quran surat Al-A'raf ayat 13. Yang artinya, turunlah kamu dari surga. Tidak sepatutnya kamu menyombongkan diri di sini. Maka keluarlah. Iblis ini, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Ikhwati iman rahimakumullah. Dari ayat ini kita bisa melihat dan mengambil pelajaran. Begitulah
sifat sombong, akibat sombong seorang makhluk Allah yaitu iblis, iblis tidak hanya kehilangan kedudukannya di surga, tetapi juga mengutuk dirinya untuk menjadi musuh utama manusia. Dengan kebanggaan dan kesombongannya, iblis membuat keputusan untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Inilah yang menjadi cikal bakal bahwa iblis sampai kapanpun akan menggoda manusia untuk selalu berbuat maksiat. Ikhwati iman rahimakumullah, dari beberapa ayat yang kita sudah tadi sampaikan, kita bisa mempelajari, kita bisa mengambil hikmah dari kisah iblis ini. Ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah sifat sombong. Sifat sombong ini merusak kehidupan iblis yang mengajarkan bahwa sombong itu bisa menghancurkan segalanya. Ia merasa lebih tinggi dari Adam hanya karena asal-usulnya dari tanah. Asal-usulnya yang berbeda. Iblis dari api, manusia dari tanah, dan iblis merasa dirinya lebih baik sehingga dirinya sombong. Padahal kedudukan seseorang di sisi Allah bukan ditentukan dari asal-usulnya, bukan ditentukan oleh jabatannya, bukan ditentukan oleh dia lebih kaya atau dia lebih baik, dia lebih pintar, bukan. Tetapi oleh takwa dan amal baiknya. Jadi jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Ikhwati iman rahimakumullah. Pelajaran yang kedua, menuruti perintah Allah itu adalah kunci keberkahan. Iblis menolak perintah Allah karena kesombongannya, dan akibatnya ia dihukum dan dikutuk. Kita sebagai manusia harus selalu menundukkan diri dan taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah. Setiap perintahnya adalah untuk kebaikan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Setiap perintahnya itu adalah kebaikan buat diri kita, kebaikan buat manusia. Pelajaran yang ketiga yaitu jangan biarkan kesombongan menutup hati. Jangan biarkan kesombongan ini menutup hati. Kenapa? Karena iblis menutup hatinya untuk menerima kebenaran. Jika kita merasa sombong, maka hati kita akan tertutup dan ilmu kebenaran itu tidak akan masuk. Kita harus selalu menjaga diri agar tetap rendah diri, bersedia belajar, dan menerima masukan dari orang lain. Yang selanjutnya, yang keempat, jadikan kesombongan adalah sebagai pengingat untuk selalu tawadu. Kita tidak boleh terjebak dalam perasaan bahwa kita lebih baik dari orang lain. Ingatlah, segala kebaikan yang kita miliki adalah anugerah dari Allah. Oleh karena itu, kita harus selalu tawadu dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Besar kecilnya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah anugerah yang kita harus sikapi dengan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ikhwati iman rahimakumullah, mari kita ambil hikmah dari kisah iblis yang sombong ini. Semoga kita selalu terjaga dari sifat sombong dan senantiasa taat kepada Allah dalam segala hal. Ingat, kita semua adalah ciptaan Allah yang sama. Yang membedakan kita hanyalah ketakwaan di hadapannya. Jangan lupa selalu rendah hati, menjaga hati dari kesombongan, dan berusaha menjadi pribadi yang sangat lebih terus berbuat baik, yang pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.